Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah. Masih peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum perang Khandaq. Peristiwa berikutnya adalah peristiwa pengusiran Bani An-Nadhir. Kita tahu bahwasanya di Madinah ada tiga kabilah Yahudi. Yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadhir, yang ketiga adalah Bani Al-Quraidah. Adapun Bani Al-Qainuqa sudah diusir sebelumnya, sudah pernah kita sampaikan. Kemudian yang kedua Bani Nadhir yang akan diusir, kita bahas sekarang ini. Dan yang terakhir Bani Quraidah akan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Khandaq. Insyaallah akan datang penjelasannya. Adapun pengusiran Bani Nadhir, Bani Nadhir ini kabilahnya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, Huyai bin Akhtab dari Bani Nadhir, makanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab An-Nadhiriyah, karena dia dari Bani Nadhir. Sofiyah An-Nadhiriyah. Pengusiran terhadap Bani Nadhir terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriyah. Adapun sebab terjadinya pengusiran Bani Nadhir, kita tahu Rasulullah SAW ketika tiba di kota Madinah, Rasulullah SAW membuat Wathiqatul Madinah, yaitu semacam kesepakatan di antara penduduk negara kota Madinah. Ini antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi, dan juga orang musyrikin. Sebagai warga negara kota Madinah, mereka ada kesepakatan meskipun beda agama. Itu di antaranya kalau ada orang serang dari luar, maka mereka akan bersama-sama untuk bela negara. Kemudian untuk masalah agama, masing-masing menjalankan agama masing-masing. Dan di antaranya kalau Nabi SAW punya hutang terhadap untuk membayar diyat, diyat itu artinya ada yang terbunuh ternyata tidak berhak untuk dibunuh, maka harus bayar diyat. Maka orang Yahudi membantu Rasulullah SAW sebagai sesama penduduk kota Madinah. Adapun sebab terjadinya pengusiran Bani Nadhir, maka sebagian ahli sejarah menyebutkan sebab pertama, yaitu ketika Nabi SAW ingin membayar diyat dua orang kafir. Dua orang kafir ini punya perjanjian damai dengan Nabi SAW, dengan kaum muslimin, tetapi dia dia dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Dhamri. Amr bin Umayyah Ad-Dhamri, dia tidak tahu kalau dua orang kafir ini ternyata punya perjanjian damai. Akhirnya dia bunuh dan Nabi SAW tegur dia, dan Rasulullah SAW harus menanggung diyatnya. Rasulullah SAW kebetulan sudah punya perjanjian dengan orang Yahudi, kalau ada yang butuh pembayaran diyat maka mereka akan membantu. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi orang Yahudi untuk minta bantuan pembayaran diyat tersebut. Nabi SAW pun tiba di Masjid Quba, kemudian beliau salat 2 rakaat bersama sebagian sahabat, ingin mendatangi tempat orang-orang Yahudi Bani Nadhir. Di antaranya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, dan juga sekelompok sahabat. Kemudian akhirnya orang Yahudi ingin ketemu dengan Nabi, namun mereka kumpul juga sendiri. Ketika mereka sedang rapat sendiri orang Yahudi, sebagian mereka berkata, ini kesempatan bagi kita. Innakum lan tajidu rajula ala mithli halihi hadhihi. Kita tidak akan dapatkan kondisi Muhammad seperti ini lagi. Dia lagi tidak sama teman-temannya banyak, lagi cuma dengan sekelompok orang, Dia masuk di rumah kita untuk berdiskusi. Faman rajulun ya'lu ala hadzal bait fayulqi alaihi sakhratan fayaqtulahu biha. Siapakah di antara kalian yang mau naik di atas rumah, di atas atap rumah, kemudian bawa batu besar, kemudian lemparkan ke kepala Muhammad biar dia mati? Kapan lagi kita dapat dalam kondisi demikian? Maka akhirnya mereka setuju. Ada salah seorang dari mereka mengatakan, "Iya, saya akan melakukannya." Namanya Amr bin Jahash bin Ka'ab. Saya akan melakukan hal itu. Akhirnya Rasulullah SAW sudah masuk di rumah mereka sambil menunggu kedatangan mereka. Tiba-tiba malaikat Jibril mengabarkan niat buruk kaum tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW tahu mereka berkhianat. Maka Rasulullah SAW pura-pura ada keperluan, mau keluar sebentar. Rasulullah SAW ada keperluan. Rasulullah SAW keluar sementara sahabat masih nunggu di rumah tersebut, menunggu Nabi balik.
Ternyata Nabi tidak balik-balik, ya. Ya karena tahu rencana orang Yahudi ingin membunuh Rasulullah SAW. Ketika para sahabat nunggu Rasulullah SAW nggak datang-datang, mereka pun cari Nabi. Ketemu dengan seorang di jalan, lihat nggak Muhammad? Rasulullah SAW, kata orang tersebut, saya lihat Rasulullah masuk dalam kota Madinah. Akhirnya mereka balik kota Madinah, maka akhirnya besoknya Rasulullah SAW pun menyuruh untuk menyerang Bani Nadhir. Ini riwayat masyhur dalam buku-buku sirah, ya, tetapi Ibnu Ishaq, ya, meriwayatkan tanpa sanad. Ibnu Sa'ad juga dalam tabaqatnya juga meriwayatkan tanpa sanad. Sehingga riwayatnya dhaif, ya. Sebab yang kedua yang disebutkan oleh Abu Daud, demikian juga Abdul Razzaq As-San'ani dalam musannafnya dengan sanad yang sahih, ya. Sebab yang kedua ini dengan sanad yang sahih. Yaitu setelah perang Badar, setelah perang Badar di mana orang-orang kafir Quraisy kalah ketika itu, maka orang-orang Quraisy mengirim surat kepada Bani Nadhir. Dari Mekah kirim surat kepada Bani Nadhir. Orang Quraisy mengancam Bani Nadhir. Mereka berkata, "Innakum ahlul halqah." Kalian tuh ahli perang, wahai Bani Nadhir. Kalian punya senjata banyak. Kalian tukang bikin senjata. Wal husun, dan kalian punya benteng-benteng yang banyak. Wa annakum la tuqatilunna sahibana aw la naf'alanna kadza wa kadza. Kami cuma kasih dua pilihan sama kamu. Salah satunya dari dua pilihan. Pertama, bunuh itu Muhammad, ya. Atau kalian tidak bunuh Muhammad, kami akan yang membunuh kalian. Wala yahulu baina wa baina khadami nisaikum, dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengambil perhiasan di kaki-kaki istri-istri kalian. Artinya kami akan rampas istri-istri kalian. Cuma dua pilihan, bunuh Muhammad atau kami datang bunuh kalian, kami rampas istri-istri kalian. Tatkala surat dari Quraisy datang sampai ke Yahudi, mereka takut. Maka mereka berkumpul dan mereka bersepakat untuk berkhianat kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka mereka bikin hilah, trik gimana supaya Muhammad bisa dibunuh sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mengirim surat kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, pergilah kepada kita bertemu suatu tempat. Kau bawa 30 orang dari sahabatmu dan kami juga akan membawa 30 orang dari pendeta-pendeta kami. Ya, kita berkumpul karena pendeta-pendeta kami ingin mendengar dakwahmu. Ya, kalau mereka cocok, mereka akan beriman kepadamu. Dan kalau mereka beriman 30 orang ini, kami akan beriman seluruhnya. Ini kesempatan bagi Nabi untuk berdakwah. Ya, tinggal mau diskusi sama pendeta-pendeta Yahudi. Ya, kata orang Yahudi, kalau 30 pendeta kami setuju, ya sudah. Kami semua akan ikut masuk Islam. Padahal ini semuanya adalah trik, tipuan. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dengan 30 orang. Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Rasulullah SAW membawa 30 orang sahabat. Bertemulah mereka dengan, ketika hendak bertemu dengan 30 orang Yahudi, Yahudi ngobrol di antara mereka. Nah, gimana kita ini? Muhammad bawa 30 orang. Gimana kita mau bunuh dia? Sementara 30 orang itu semuanya pengen mati di depan Muhammad. Gimana caranya kita sampai bisa membunuh Muhammad? Sementara 30 orang bersamanya itu semuanya ingin mati demi Muhammad. Kalau gitu jangan 30. Sudah kita bilang, ya, bagaimana kalau 3 orang aja? Sudah kita suruh 3 orang aja. Akhirnya mereka kirim surat lagi kepada Rasulullah SAW. Mereka bilang, ya Rasulullah, kalau 30 sama 30, kita 60 orang. Gimana kita bisa saling memahami? Repot. Gimana kau mau dakwah 30-30, nanti ribut dan segalanya, diskusi terlalu lama. Ya udah, enggak usah, 3 orang aja. Kau 3 orang, kami 3 orang. Ini trik mereka aja supaya Nabi 3 orang, kemudian mereka bawa 3 orang, mereka bisa bunuh Nabi SAW. Rasulullah SAW percaya aja, ya, kesempatan untuk dakwah. Rasulullah ingin orang Yahudi beriman. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dengan 3 orang. Kemudian ternyata orang-orang Yahudi juga bawa 3 orang, tapi mereka bawa khanjar, bawa pedang. Mereka masukkan dalam baju mereka, siap membunuh Rasulullah SAW. Ya. Alhamdulillah ada seorang wanita dari orang-orang Yahudi yang dia baik. Kebetulan dia punya saudara dari kaum Ansar yang Muslim, ya. Dari kaum Ansar yang Muslim, ya. Maka dia kasih tahu sama saudaranya, ini orang Yahudi sedang berniat buruk terhadap Nabi kalian. Akhirnya lelaki Muslim dari kaum Ansar pun menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia bisikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka begini. Sebelum Rasulullah SAW sampai kepada orang Yahudi. Sebelum terjadi pertemuan. Akhirnya ketika dikabarkan, Rasulullah SAW segera balik.
Kemudian besoknya Rasulullah SAW serang mereka, Rasulullah SAW kepung mereka. Sebelum Rasulullah SAW kepung mereka, Rasulullah SAW kirim Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan pesan Nabi kepada Yahudi Bani Nadhir. Yaitu perintah Nabi SAW, "Ani khruju minal Madinah, fala tusakinuni biha, wa qad hamamtum bima hamamtum bihi minal ghadar. Faman ru'iya ba'da dhalik darabtu unuqahu." Kata Nabi SAW, pesan yang dikirim melalui Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, "Wahai orang-orang Yahudi, keluarlah dari kota Madinah. Jangan kalian bertetangga lagi denganku. Kalian telah punya rencana busuk, ya, kalian telah berkhianat, ya. Kalau sudah datang surat ini, siapa di antara kalian yang masih kelihatan, aku akan penggal lehernya," kata Nabi SAW. Akhirnya mereka bersiap-siap berhari-hari untuk siap keluar dari kota Madinah. Nabi tidak serang. Nabi suruh pergi aja lah. Kalian sudah melanggar perjanjian. Nabi kasih kesempatan bagi mereka untuk siap-siap, ya. Ketika mereka sudah siap-siap untuk meninggalkan kota Madinah, ternyata berita ini didengar oleh orang munafik. Orang munafik mereka konco dengan orang-orang Yahudi. Ya, konco sebelum Nabi datang, sebelum Nabi berhijrah mereka sudah berteman dengan orang Yahudi. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik, mengirim utusan kepada orang Yahudi. Pesannya Abdullah bin Ubay bin Salul kepada orang Yahudi. Ini pesan orang munafik kepada orang Yahudi. Jangan kalian keluar dari negeri-negeri kalian. Jangan keluar dari rumah kalian. Kami akan membela kalian. Kalau kalian diperangi oleh kaum muslimin, kami akan bela kalian. Ini pesannya orang munafik. Kalau kalian diusir, kami juga akan pergi. Tenang saja. Ya. Ini yang Allah turunkan firman Allah. Tapi mereka bohong semuanya, ya. Ya. Akhirnya ketika datang surat dari Abdullah bin Ubay bin Salul bahwasanya kami siap bersamamu, wahai orang Yahudi. Kalau perang kami akan perang, kalau diusir kita sama-sama pergi. Maka Huyai bin Akhtab, bapaknya Safiyah, ketika mendapat surat dukungan tersebut, akhirnya dia tidak jadi pergi. Maka dia kirim surat kepada Rasulullah SAW, dia berkata, "Inna la nakhruj min diyarina." Kami tidak akan pergi dari kampung kami. "Wala in qataltana qatalnak." Kalau kau memerangi kami, kami akan perang lawan engkau. Ya, akhirnya mereka membuang segala perjanjian, kemudian mereka hendak berperang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang munafik hanya omong kosong, mereka sama sekali tidak membantu orang-orang Yahudi. Maka turunlah ayat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara alladziina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladziina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijitum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Tidakkah kau lihat kepada orang-orang munafik yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi? Apa kata mereka? "Wahai saudara-saudara kami orang Yahudi, kalau kalian diusir, kami akan pergi bersama kalian. Ya, dan kami tidak akan taat kepada seorang pun untuk menyerang kalian. Kalau kalian diserang, diperangi, kami akan berperang menolong kalian." Kata Allah, "Wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Allah bersaksi, ini orang-orang munafik pendusta. Apa yang terjadi? "La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum." Ternyata kalau mereka diusir, Yahudi diusir, mereka tidak akan ikut pergi. "Wala in qutilu la yansurunhum." Kalau mereka diperangi orang Yahudi, orang munafik tidak akan ikut membela. "Wala in nasaruhum la yuwallunnal adbara tsumma la yunsarun." Kalau mereka pun menolong, mereka akan segera kabur hanya sebentar saja. Ya. Inilah yang terjadi. Akhirnya Rasulullah SAW pun ketika dapat surat dari Huyai bin Akhtab, bapaknya Safiyah, kami akan bertahan, kami siap berperang. Maka Rasulullah SAW pun membawa para sahabatnya, ya, menuju ke Bani Nadhir, dan Rasulullah SAW menjadikan Ibnu Ummi Maktum pengganti Nabi untuk memimpin salat dan yang lainnya. Tatkala mereka melihat Rasulullah SAW dan pasukannya datang, maka mereka pun segera kabur menuju benteng-benteng mereka. Lalu lantas mereka pun melempar Rasulullah SAW, ya, kemudian dengan panah, kemudian dengan batu, ya. Tetapi Rasulullah SAW kemudian mengepung mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi menyuruh mereka, jadi orang Yahudi ini memegang perekonomian, bahkan perkebunan mereka yang kuasai. Kata Nabi SAW, potong itu korma-korma mereka. Dipotonglah korma-korma mereka. Ya, bukan cuma dipotong, bahkan dibakar korma-korma mereka. Dan ini membuat takut orang Yahudi karena mereka melihat api di sekitar mereka, kemudian kebun-kebun mereka dipotong, buat mereka gentar tatkala itu. Dan Allah izinkan, kata Allah, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha, fa bi idznillah wa liyukhziyal fasiqin." Korma yang kalian potong atau kalian biarkan di atas akarnya,
Maka itu semua dengan izin Allah, terserah kata Allah. Mau dipotong, mau dibakar, mau ditetapkan, terserah. Liyukhziyal fasiqin, agar Allah menghinakan orang-orang fasik, maksudnya orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka pun ketakutan, ya. Dan ternyata orang-orang munafik tidak membantu sama sekali. Akhirnya mereka pun pasrah, tidak jadi bertempur, ya. Allah membuat mereka ketakutan. Akhirnya mereka minta damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menerima permohonan damai mereka dengan syarat mereka harus pergi dari kota Madinah. Dan Nabi kasih kesempatan, silakan kalian pergi ke Madinah, tapi satu orang cuma boleh bawa satu pikulan, satu ekor onta. Silakan ente mau taruh barang-barang kalian, terserah, yang penting satu orang satu ekor onta. Satu keluarga satu ekor onta. Terserah taruh. Yang tidak boleh satu orang bawa 2 ekor onta kemudian diisi dua pikulan, tidak boleh. Jadi satu orang hanya bawa 1 ekor onta dengan pikulannya. Akhirnya mereka pun pergi, ya. Mereka pun pergi dan mereka membawa barang-barang yang mereka bisa bawa, ya. Bahkan mereka menghancurkan rumah-rumah mereka. Rumah-rumah mereka hancurkan dengan 2 tujuan. Pertama, biar tidak dipakai orang-orang Islam, jangan dipakai kaum muslimin. Ngapain? Kita pergi, rumah kita hancurkan. Yang kedua, mereka ambil pintu-pintu yang berharga, mungkin pintu-pintu jendela yang bagus. Nanti mereka bikin rumah lagi di tempat lain. Akhirnya mereka pikulkan di atas onta mereka, kemudian mereka naikkan anak-anak dan istri-istri mereka, istri putri-putri mereka di atas haudaj, yaitu keranda yang diletakkan di atas onta. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan kota Madinah. Ketika mereka meninggalkan kota Madinah, mereka sok dalam kondisi kuat, ya. Mereka menunjukkan mereka seperti sabar. Kemudian mereka bawa dufuf sambil keluar, ini terusir nih, tapi terusir seakan-akan mereka dalam kondisi kuat sambil mukul-mukul gendang, kemudian sambil mainkan seruling-seruling, kemudian sambil ada budak-budak mereka joget-joget. Akhirnya mereka meninggalkan kota Madinah. Kebanyakan mereka kemudian tinggal di Khaybar. Makanya Nabi SAW nanti mendapatkan Sofia di Khaybar, ya. Kebanyakan mereka tinggal di Khaybar. Sebagian mereka pergi ke negeri Syam. Kebanyakan mereka tinggal di Khaybar. Kemudian nanti akan terjadi perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Taib, ketika mereka terusir Bani Nadhir, ternyata ada sebagian dari orang-orang Yahudi yang ternyata dari kaum Arab, dari kaum Ansar. Kok bisa ada kaum Ansar masuk Yahudi? Disebutkan bahwasanya sebagian wanita-wanita Ansari dahulu sebelum datang Rasulullah SAW, mereka terkadang punya anak sering meninggal. Akhirnya mereka bikin nazar. Kata mereka, kalau anak saya hidup, saya akan masukkan dia ke agama Yahudi. Akhirnya benar, hidup besar jadi Yahudi karena sudah nazar. Kemudian adalah perempuan yang lain lagi, anaknya sering mati, sering meninggal. Ya udah, kalau anak saya hidup jadi Yahudi. Terus akhirnya ada beberapa kaum Ansar, anak-anak muda Ansar yang kemudian mereka beragama Yahudi. Akhirnya mereka datang kepada Nabi, Rasulullah, gimana ini Rasulullah? Ini saudara-saudara kami atau adik-adik kami atau putra-putra kami akan mengikuti mereka keluar dari kota Madinah bersama orang Yahudi karena satu agama. Apa kita tahan atau bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, sungguh telah jelas kebenaran dari kesesatan. Kata Nabi, khayyiru ashabakum. Suruh mereka pilih. Fa in ikhtarukum fahum minkum. Kalau mereka pilih kalian, ya sudah, mereka gabung sama kalian di kota Madinah. Wa in ikhtaruhum, tapi kalau ternyata saudara-saudara kalian tadi tetap milih sama orang Yahudi, fahum minhum, maka biarkanlah mereka bersama orang Yahudi. Akhirnya ternyata mereka memilih orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka ikut terusir di kota Madinah bersama orang-orang Yahudi. Harta rampasan ketika orang-orang Bani Nadhir keluar dari kampung mereka disebut dengan fai. Ya. Fai itu adalah harta rampasan tapi tanpa peperangan. Karena tidak terjadi peperangan. Mereka ketakutan, akhirnya mereka damai, mereka pergi. Kalau ghanimah terjadi peperangan, perang, angkat senjata, bunuh-bunuhan. Kemudian musuh pergi, harta yang diambil dari ghanimah. Bedanya antara fai dengan ghanimah, kalau ghanimah harus dibagi. Rasulullah SAW ada pembagian. Fa anna lillahi khumusahu, oleh Rasulullah mengambil 1/5, sisanya dibagi-bagi kepada para pejuang. Tapi kalau fai semuanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman,
Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab. Ya, apa yang kalian peroleh ya dari harta-harta musuh, ya, maka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena kalian memperolehnya tanpa harus naik kuda, tanpa harus naik onta, yaitu tidak terjadi peperangan. Maka Rasulullah SAW pun mengambil harta tersebut, kemudian beliau bagi-bagikan sesuai dengan kehendak beliau. Ya, karena tidak terjadi peperangan. Kalau terjadi peperangan berarti ada pejuang. Kalau ada pejuang, mereka berhak mendapatkan bagian saham dari gonimah-gonimah tersebut. Disebutkan Rasulullah SAW membagi-bagi harta semuanya, tetapi dia sisihkan sebagian harta untuk infak kepada keluarganya selama setahun. Nafaqatu sanah. Rasulullah SAW sisihkan untuk istrinya, istri-istri selama setahun. Ya. Dan ini menunjukkan boleh seorang boleh seorang menabung, boleh. Karena Nabi SAW menyisihkan hartanya untuk infak istrinya selama setahun. Berarti nabung boleh, boleh, tapi jangan pelit. Jadi masalah nabung dan pelit itu tidak boleh. Tapi ternyata kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, meskipun Nabi menyediakan makanan untuk istrinya selama setahun, bukan berarti Nabi boros, Nabi tetap bersedekah. Bahkan Nabi tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Tidak ada rumah-rumah Nabi yang kenyang 3 hari berturut-turut makan roti, enggak ada. Ya makanya sebagaimana dalam riwayat ya, diriwayatkan Imam Al-Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin tiba'an min khubzi burr hatta madha li sabilihi." Rasulullah SAW tidak pernah 3 hari berturut-turut kenyang dari roti gandum. Tidak pernah. Mungkin kenyang sehari, besok enggak lagi dapat gandum. Korma doang. Ya, terkadang mungkin kenyang 2 hari, hari ketiga enggak ada. Tidak pernah 3 hari berturut-turut kenyang dari gandum. Karena gandum itu makan paling enak di saat ketika itu. Ya. Ya, tidak pernah. Sampai Rasulullah SAW meninggal tidak pernah kenyang. Jadi maksud saya, meskipun Rasulullah SAW menyimpan, menyisihkan uang untuk istri-istrinya, untuk beli makanan, toh beliau sering bersedekah. Sehingga beliau sendiri tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut. Bahkan ketika meninggal dunia masih punya utang sama orang Yahudi. Untuk membeli apa? Untuk beli makanan bagi istri-istrinya. Ya. Jadi saya ingatkan bahwasanya ini dalil bolehnya menabung. Ya, untuk keperluan kita di masa depan boleh. Masuk akal setahun kita siapkan buat anak kita, untuk sekolah anak kita setahun, untuk biaya makan. Tapi jangan pelit. Jangan pelit ya. Bukan berarti kita menabung akhirnya kita pelit, enggak pernah sedekah sama sekali, itu dilarang. Maka untuk peristiwa diusirnya Bani Nadhir ini turunlah surat Al-Hasyr. Turunlah surat Al-Hasyr. Kemudian peristiwa berikutnya adalah Ghazwatu Badar Al-Akhirah. Jadi Ghazwat Badar 2 kali. Pertama Ghazwat Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, ya. Tahun kedua Hijriah pada bulan Ramadan. Yang di mana Rasulullah SAW menang 315 mengalahkan 1000 pasukan orang-orang Quraisy. Kemudian pada bulan Syawal di tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Sebagaimana sudah kita sampaikan. Perang Uhud dan kemudian banyak kaum muslimin yang meninggal sekitar 70 orang. Di akhir perang Uhud, sebelum Abu Sufyan pulang, dia sempat bikin perjanjian. Ya, dia mengatakan yaumun bi yaumin wal harbu sijal mau'iduna badr alal haul, ya. Kata Abu Sufyan, wahai Muhammad dan kawan-kawannya, demikianlah peperangan. Kita pernah kalah dalam perang Badar, sekarang kita balas dalam perang Uhud. Dan wal harbu sijal, namanya peperangan itu menang dan kalah. Ingat kita punya perjanjian, ya, nanti perang di Badar. Jadi orang-orang Quraisy ingin membalas kekalahan mereka. Jadi mereka maunya perang bukan di mana-mana, di Badar, tempat saudara-saudara mereka kalah. Tempat pembesar-besar mereka tewas, mereka ingin perang di situ. Dan Nabi mengatakan, iya, kita ketemu nanti di Badar. Nah, tiba saatnya mereka ketemu di Badar. Maka di bulan Sya'ban tahun keempat Hijriah Rasulullah SAW keluar dengan pasukan 1.500 pasukan dari kalangan para sahabat untuk berjalan menuju perang ke daerah Badar. Badar dari Madinah kira-kira 130 kilo. Ya, saya sering ke sana ya. Sampai ke sana dan Rasulullah SAW siap untuk menunggu kedatangan orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah SAW berangkatlah ke sana dengan 1.500 pasukan. Abu Sufyan juga siap-siap. Abu Sufyan keluar namun dengan kondisi agak takut-takut ya. Dia bawa 2.000 pasukan dari Quraisy. Dulu 3.000 lawan 700 ya. 700 kaum muslimin, mereka 3.000. Sekarang perbandingannya lebih kecil.
Kaum muslimin 1.500, mereka 2.000. Berangkatlah mereka. Ketika sampai mereka di suatu tempat namanya Marr Zahran, ada yang mengatakan di Usfan, mereka dibikin takut. Allah melemparkan rasa takut dalam hati mereka. Sehingga mereka memandang kita harus balik aja. Akhirnya Abu Sufyan dengan tidak malu-malu, ya, dia mengatakan, wahai orang-orang Quraisy sekalian. Mereka semua takut, bukan cuma Abu Sufyan. Tidak ada yang sok jago ketika itu. Mereka sudah tahu bagaimana kalau kaum muslimin perang, ya. Sehingga mereka ketakutan. Apa kata Abu Sufyan? Wahai kaum Quraisy, sungguhnya tahun ini tahun musim kemarau. Enggak cocok untuk perang, ya. Kita nanti perang nanti kalau musim panen, ya, musim subur baru kita perang, ya. Kalau sudah musim amun khasb, maka kita akan di sana kita akan tanam tanaman, kemudian kita minum susu, ya. Mending kita pulang aja. Ini raji', saya akan pulang. Farji'u, pulanglah bersamaku. Raja'anna, semuanya pulang. Ternyata semuanya penakut. Enggak ada satu yang sok. Ya Abu Sufyan, kita harus balas, sudah janji. Enggak ada yang sok sama sekali di antara mereka. Akhirnya mereka pulang seluruhnya. Tidak ada yang berangkat menuju ke Badar. Abu Sufyan ketika pulang balik ke kota Mekah, dia malu, maka dia tidak ingin orang-orang dengar Muhammad sudah datang, mereka tidak berani datang. Akhirnya dia mengirim Nuaim bin Mas'ud al-Asja'i. Ya. Dia mengatakan, wahai Nuaim, ya, aku sudah berjanji dengan Muhammad dan teman-temannya kita berperang di Badar. Dan sudah tiba waktu tersebut untuk kita berperang. Tetapi ini adalah musim kemarau. Cocok kalau kita perang di musim penghijau atau musim subur. Dan aku tidak suka Muhammad keluar dengan pasukannya sementara, ya, kami tidak keluar, ya. Maka kemudian mereka akan sok, ya, karena mereka keluar, kita enggak keluar, tidak berangkat. Maka aku akan berikan kepada engkau 20 onta. Syaratnya kau pergi ke Madinah, kau hasut itu sahabat-sahabatnya Muhammad agar mereka tidak keluar, tidak berangkat menuju perang, biar Muhammad saja yang berangkat sendiri. Semangat dikasih 20 ekor onta, maka Nuaim bin Mas'ud al-Asja'i pun berangkat menuju kota Madinah. Ternyata ketika tiba di Madinah dia melihat orang-orang sudah siap-siap berangkat. Kemudian dia kasih ide, dia mengatakan, laisa hadza bi ra'yi, ini pendapat tidak pas. Kalian berangkat hari ini musim kemarau tidak pas. Ya. Alam yakhruj Muhammadun fi nafsihi? Bukankah Muhammad keluar sendirian? Ya. Bukan, dia kan keluar untuk dirinya sendiri. Alam yaqtul ashabahu? Bukankah waktu perang Uhud dia keluar akhirnya teman-temannya pada mati semua? Jadi dia bikin provokasi, Nuaim bin Mas'ud al-Asja'i. Kemudian dia bilang, itu Abu Sufyan sudah kumpul rame. Kalian masih tetap mau berangkat perang? Lihat Abu Sufyan sudah punya pasukan yang luar biasa, persenjataan yang kuat. Kalian masih mau berangkat perang? Ketika Nabi mendengar hasutan dari Nuaim bin Mas'ud al-Asja'i, Nabi berkata, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah. La akhrujanna wa illam yakhruj ma'iya ahadun. Aku tetap akan berangkat menuju Badar perang meskipun enggak ada seorang pun ikut dengan aku, kata Nabi SAW. Aku akan berangkat sendiri, enggak jadi masalah. Ketika Rasulullah SAW berangkat, para sahabat semua berangkat. Mereka merasa mudah untuk menipu para sahabat, untuk memprovokasi para sahabat. Akhirnya Rasulullah SAW tiba di Badar. Abu Sufyan tidak muncul batang hidungnya sama sekali. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian di sana selama 8 hari. Nunggu Abu Sufyan enggak datang-datang. Ya. Akhirnya datanglah Makhshi bin Amr ad-Dhamri. Ya. Dia berkata, wahai Muhammad, dia orang musyrik tapi punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Wahai Muhammad, kami dikabarkan bahwasanya kalian tidak seorang pun tersisa, sudah tewas semuanya. Kenapa kalian ke sini? Ya. Apa kalian ke sini untuk perang melawan Quraisy, ya? Di tempat sumber air ini, di Badar karena banyak sumber air. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am, iya kami datang untuk berperang orang Quraisy." Ya akha Bani Dhamrah. Wahai seorang dari Bani Dhamrah, ya, kami ke sini untuk berperang lawan Quraisy. Wa in syi'ta ma'a dzalik radatna ilaika ma kana baina wa bainaka. Kalau kau mau juga, kita kembalikan perjanjian damai kita. Sudah, kita perang juga dengan kalian. Mereka masih musyrik. Tsumma jalatnaka hatta yahkumallahu baina wa bainaka. Ya. Karena dia datang ngejek, ya. Saya dengar kalian sudah tewas semua, ya. Di sini mau perang. Dia ejek, kalian sini mau perang. Saya dengar kalian sudah mati semua. Masih mau perang juga lawan Abu Sufyan. Nabi bilang, ya, kamu punya perjanjian damai dengan saya. Kita enggak boleh perang. Kalau kau mau saya kembalikan perjanjian damai tersebut.
Terus kita perang sampai Allah menghakimi mana yang menang di antara kita. Akhirnya dia mengatakan la wallahi, enggak. La wallahi ya Muhammad. Ma lana bidzalika minka min hajah. Kami enggak butuh itu, kamu enggak perang sama kalian. Sudah, enggak apa-apa. Akhirnya ternyata Abu Sufyan tidak datang sama sekali dan akhirnya ini menjadikan pamor kaum muslimin semakin naik. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Peristiwa atau pembahasan terakhir yang kita sampaikan pada kesempatan ini tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Di bulan Syawal tahun 4 Hijriah, Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah namanya Hind bintu Abi Umayyah Ibnul Mughirah Al-Makhzumiyah. Hind bintu Abi Umayyah, ya, Al-Makhzumiyah. Adapun Abu Umayyah, ya, ayahnya ayahnya Ummu Salamah, ya, dikenal dengan Zadur Raqab, diberi gelar dengan Zadur Raqab, yaitu orang yang sangat dermawan. Karena kalau dia bersafar dengan orang-orang yang tanggung makanan semua dia. Orang senang bersafar dengan dia. Jadi dia ngebosi kalau kemana-mana. Sehingga dia diberi gelar dengan Zadur Raqab. Ya, ada di antara kita mungkin dapat gelar tersebut, ya. Orang senang safar dengan dia. Kenapa? Kalau dia safar dengan dia jadi ngebos. Dia yang bos semuanya. Semuanya dia yang bayar. Bahkan tidak ada yang keluarkan duit, saya yang bayar. Nah, ini dulu itu bapaknya Ummu Salamah. Apakah ada di antara kalian yang seperti itu? Wallahu alam bisawab, ya. Ini bukan safar ke Bekasi, bukan, ya. Ini safar maksudnya tempat jauh-jauh yang butuh perjalanan, butuh biaya. Saya ngebos, kata Abi Umayyah, bapaknya Ummu Salamah. Jadi orang terkenal dari Bani Makhzum. Ummu Salamah. Bani Makhzum maksudnya kabilahnya Abu Jahal. Kita tahu suaminya Abu Salamah meninggal, kita sudah jelaskan kemarin pada pertemuan sebelumnya, ya, setelah diutus oleh Nabi untuk memimpin suatu sariyah, kemudian akhirnya bekas lukanya dari perang Uhud kambuh kembali, akhirnya dia meninggal dunia dan Rasulullah SAW mendatangi jenazahnya Abu Salamah. Rasulullah SAW menutup kedua matanya. Rasulullah SAW mendoakan, ya, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya, warfa' darajatahu fil mahdiyin, ya. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya. Dan akhirnya Ummu Salamah menjadi janda. Ketika masa iddahnya selesai, maka Rasulullah SAW langsung melamar Ummu Salamah. Dan saya sering sampaikan bahwasanya kalau dahulu di zaman sahabat, kalau bahasa kita mau agak kasar, tapi saya bilang enggak ada janda yang nganggur, ya. Janda baru selesai masa iddahnya langsung dilamar oleh para sahabat. Baik diceraikan ataupun suaminya meninggal, maka apalagi kalau suaminya meninggal, maka para sahabat segera menikahi janda-janda dari kawan-kawan mereka sebagai bentuk bela sungkawa, saling membantu merawat anak-anaknya, ya, seperti itu. Maka demikian juga Ummu Salamah ketika menikah dengan Abu Salamah, dia punya anak 4. Salamah yang paling tua, makanya disebut Abu Salamah dan Ummu Salamah, kemudian Umar ketika itu masih berusia 3 tahun ketika Abu Salamah meninggal, kemudian Zainab dan Durrah. Zainab masih gendong lagi, masih kecil, Durrah masih kecil lagi. Ketika Abu Salamah meninggal sebagaimana pernah kita sampaikan, maka Ummu Salamah berdoa, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang aku alami. Wa akhlif li khairan minha. Dan berilah aku yang lebih baik ganti daripada musibah tersebut. Ya, Rasulullah SAW baca doa tersebut, dan ini doa Ummu Salamah dengar dari Abu Salamah. Dalam riwayat Ummu Salamah dengar langsung dari Nabi SAW. Bahkan dalam sebagian riwayat ketika Ummu Salamah berdoa dengan doa ini, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dari terkena musibah ini, berikan aku pahala. Ketika dia mau baca wa akhlif li khairan minha, berilah aku ganti yang lebih baik, maka dia berkata dalam hatinya, man khairu min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Luar biasa bagaimana Abu Salamah begitu baiknya kepada Ummu Salamah sampai Ummu Salamah bertanya, yang lebih baik kepada suami saya siapa? Adakah istri-istri kita demikian? Sampai berkata kepada orang-orang, siapa lebih baik daripada suamiku? Ya. Atau suamiku amit-amit. Lihat bagaimana perilaku Abu Salamah kepada Ummu Salamah. Sampai Ummu Salamah sendiri bingung. Mau baca doa ini dia bingung, siapa sih yang lebih baik kepada suamiku?
Berarti benar-benar dia cinta sama suaminya, benar-benar mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang sangat romantis. Ya. Sampai lelaki yang terbaik menurut dia di mata dia adalah Abu Salamah. Sampai dia mau mengucapkan doa wa khluf li khairan minhu, gantikanlah lebih baik, dia pun belum berani langsung mengucapkan karena dia mengatakan man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Tapi karena ini sunnah Nabi SAW, maka dia ucapkan juga, ya Allah gantilah yang lebih baik darinya. Ternyata Allah ganti. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW pun yang maju untuk melamar. Ketika masa iddah Ummu Salamah sudah selesai, maka Rasulullah SAW kirim utusan untuk mengkhitbah Ummu Salamah. Ya. Kemudian akhirnya Ummu Salamah berkata kepada Nabi, "Marhaban bi Rasulillah." Selamat datang wahai Rasulullah. Ummu Salamah masih ragu-ragu ya. Dia tidak mengatakan, "Oh, alhamdulillah, ayo nikah." Enggak, dia mengatakan, dia minta uzur. Dia mengatakan, "Inna fiyya khilalan thalathan." Wahai Rasulullah, saya punya 3 kekurangan. Gimana kau menikahi saya? Ya. Dalam riwayat dia berkata, "Mithli la yunkah." Ya Rasulullah, wanita sepertiku tidak dicari. Ngapain nikah dengan wanita sepertiku? Mithli la yunkah. Wanita sepertiku tidak dinikahi. Dia mengatakan, dia berikan uzur tentang dirinya. Dia mengatakan, "Ana imra'atun syadidatul ghairah." Aku ini wanita sangat pencemburu. Dan engkau memiliki banyak istri. Maksudnya saya dalam rangkaian istri-istrimu ini musibah nanti, bikin problem. Kenapa? Saya wanita sangat pencemburu. Ya, sepertinya Abu Salamah punya istri cuma Ummu Salamah. Ya. Nah, tidak disebutkan ada istri lain dari Abu Salamah. Wallahu a'lam bishawab. Dia mengatakan, "Ana imra'atun syadidatul ghair." Aku wanita yang sangat pencemburu. Sementara kau punya istri sudah beberapa. Ada Aisyah, kemudian ada Saudah ya. Maka ini yang pertama, aku pencemburu. Yang kedua, wa ana imra'atun musbiyah. Aku wanita punya anak banyak, anak yatim 4 orang. Umar, Salamah, Umar, Zainab, Durrah, 4 orang. Mana? Urusan banyak. Nikah dengan saya ini banyak beban. 4 orang anak harus diurus. Kemudian yang ketiga dia mengatakan, "Ana imra'atun laisa min awliya'i ahadun syahidan yuzawwijuni." Dan saya nikah tidak ada waliku yang menyaksikan untuk menikahkan aku. Dalam riwayat dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah lanjut usia." Ya. Maka Rasulullah SAW ini kalau kita bahasa syubhatnya Ummu Salamah, maka dibantah semua oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Amma, adapun syubhat yang pertama, amma ma dzakarti min ghairati, ya. Adapun kecemburuan yang membara yang ada pada dirimu, ya. Fa inni ad'u Allah an yudhibaha anki. Aku akan berdoa kepada Allah agar menghilangkannya darimu. Dan benar. Setelah itu Ummu Salamah tidak pencemburu, ya. Cemburu wajar. Tidak seperti yang dibayangkan, "Ana syadidatul ghair." Aku adalah orang kalau sudah cemburu membara cemburuku. Rasulullah berdoa selesai. Kemudian yang kedua, wa amma ma dzakarti min sibyatiki, adapun anak-anakmu, fa innallaha ta'ala sayakfihim. Allah yang akan ngurus mereka, jangan khawatir. Wa amma ma dzakarti min annahu laisa ahadun min awliyaiki, adapun kau mengatakan tidak ada walimu yang akan menikahkan engkau, fa innahu laisa ahadun awliyaiki syahidan wala ghaiban yakrahuni. Semua wali-walimu tidak ada yang benci kepadaku. Semuanya senang kalau saya nikah dengan engkau. Akhirnya menikahlah Nabi SAW dengan Ummu Salamah, ya. Ya. Adapun engkau bilang kau sudah tua, apa kata Nabi SAW? Ana akbaru minki, saya lebih tua daripada kamu. Ya. Jadi sebuahnya semua 4 dibantah oleh Rasulullah SAW. Akhirnya menikahlah Nabi SAW dengan Ummu Salamah, maka naiklah derajat Ummu Salamah jadi Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, istri Nabi SAW dunia dan di akhirat. Ya. Ketika malam pertama atau setelah akad nikah, Rasulullah SAW ingin mendatangi Ummu Salamah. Ternyata ketika Rasulullah SAW masuk kamar, Ummu Salamah lagi gendong anaknya yang masih kecil, Zainab. Ya. Kemudian dia pegang Zainab, kemudian dia ingin menyusui Zainab. Rasulullah SAW buka kamar, pintu. Waduh, enggak enak ada anak kecil. Rasulullah SAW malu, Rasulullah SAW keluar. Enggak jadi. Ini malam pertama gendong anak. Rasulullah SAW enggak enak. Kemudian Rasulullah SAW masuk lagi beberapa saat, masih nyusui anaknya. Rasulullah SAW keluar lagi. Ummu Salamah mungkin enggak ngeh atau apa ya. Intinya
berulang-ulang. Akhirnya Ammar bin Yasir, dan dia adalah masih ada saudara dengan Ummu Salamah, wa kana akhuha li ummiha, yaitu satu saudara seibu Ammar bin Yasir. Ketika lihat Nabi enggak masuk-masuk, ini gimana, malam pertama masuk keluar lagi. Ada apa? Kemudian dia masuk, ternyata Ummu Salamah lagi gendong Zainab. Kata Ammar, sini. Dia ambil Zainab, bawa keluar, dia gendong, ke Rasulullah suruh masuk. Akhirnya Rasulullah SAW pun masuk. Rasulullah SAW berkata, Aina Zunab? Mana si Zainab? Mana si Zainab? Rasulullah tanya. Kata Ummu Salamah, Ja Ammar fadhahaba biha. Ya, tadi Ammar datang bawa pergi putriku. Maka Rasulullah SAW pun menggauli Ummu Salamah. Rasulullah SAW pun tidur di Ummu Salamah malam tersebut. Ketika sampai pagi hari, Rasulullah SAW memberi pilihan kepada Ummu Salamah. Kata Rasulullah SAW, in syi'ti sabba'tu laki, wa in syi'ti usabbi' laki, wa in usabbi' laki usabbi' linisa'i. Wahai Ummu Salamah, aturan poligami ada 2. Kalau aku nginap di rumahmu 7 hari, boleh. Tetapi setelah itu aku akan pergi kepada istri berikutnya 7 hari. Istri berikutnya 7 hari, istri berikutnya 7 hari, baru setelah 7 hari balik lagi kepadamu. Ini aturan pertama. Kalau tidak, saya cuma 3 hari aja bulan madu sama engkau. Setelah 3 hari baru kemudian istri berikutnya cuma 1 hari balik lagi. Ketika itu ada Aisyah, ada Saudah ya. Berarti Ummu Salamah entah istri ketiga, istri keempat. Berarti kalau Nabi sudah punya istri 3, berarti kalau 7 hari, terus 21 hari lagi baru balik ke Ummu Salamah. Lama. Kalau enggak, 3 hari bulan madu sama Ummu Salamah, setelah itu 1 hari keempat sudah balik lagi. Terserah mana. Kata Rasulullah SAW, ya, Innahu laysa biki ala ahliki hawan. Bukan masalah apa-apa wahai Ummu Salamah. Bukannya engkau rendah di sisiku, enggak. Tapi saya kasih pilihan. Ini aturan main. In syi'ti sabba'tu laki wa in sabba'tu laki sabba'tu linisa'i. Kalau kau mau saya 7 hari sini, tapi nanti 7 hari berikutnya kepada istri-istriku. Akhirnya Ummu Salamah milih 3 hari aja biar cepat kembali jatahnya ya, jatah nginapnya. Adapun Ummu Salamah, beliau adalah seorang wanita terkenal cantik jelita ya. Ya, dan seorang yang cerdas. Ya, seorang wanita jelita dan seorang yang sangat cerdas ya. Oleh karenanya cerita yang masyhur ketika Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah, nanti akan kita sampai pada ceritanya, tapi saya kasih cerita singkat aja. Ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW sudah mau umrah, ternyata dihadang oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW buat perjanjian yang zahirnya menguntungkan orang Quraisy dan merugikan kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah SAW bilang, ayo para sahabat kita pulang. Sudah, kita cukur rambut, kita bertahalul, potong hewan kita pulang ke Madinah. Sahabat tidak mau awalnya. Mereka berharap Rasulullah SAW berubah pikiran. Rasulullah suruh, mereka tidak mau kerjakan. Tidak ada yang potong rambut, tidak ada yang botak, tidak ada yang menyembelih hewan. Akhirnya Rasulullah masuk ke kemah, ketemu dengan Ummu Salamah. Maka dia curhat kepada Ummu, ada apa wahai Rasulullah? Rasulullah cerita, ini orang begini. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, tidak usah kau banyak ngomong ya Rasulullah, diam aja. Keluar, suruh tukang cukurmu cukur rambutmu, kemudian kau sembelih hewanmu. Ini ide dari Ummu Salamah. Rasulullah SAW dengar, musyawarah dengan istrinya, dia dengar ide istrinya. Maka beliau pun keluar alaihi salatu wassalam, kemudian dia pun cukur rambutnya, dia potong sembelih, semua sahabat akhirnya juga cukur rambut dan potong sembelihannya. Itu ide dari siapa? Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Baik, disebutkan dalam suatu hadis, satu riwayat dari dalam Tabaqatul Kubra ya. Kata Aisyah ya, tapi riwayat ini wallahu alam akan kesahihannya karena tidak disebutkan sanadnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah, hazintu huznan syadidan. Lima dzakaru lana min jamaliha." Ketika Nabi menikah dengan Ummu Salamah, aku pun sedih, kata Aisyah. Kenapa sedih? Karena orang-orang bilang Ummu Salamah cantik. Jadi Aisyah cemburu. Ya, kalau nikah sama istri kedua, ketiga masih kalah pamor, masih kalah cantik, ya insyaallah kuat. Tapi ternyata istri berikutnya lebih cantik. Maka Aisyah sedih. Ya, kenapa? Karena dengar-dengar Ummu Salamah sangat cantik. Akhirnya fatalaftaftu laha hatta ra'aituha. Aku pun datang ke Ummu Salamah, aku pun buat baik-baik, aku ingin melihat wajahnya. Penasaran. Aisyah belum pernah lihat Ummu Salamah. Fara'aituha, ketika aku melihat wajahnya, wallahi ad'afa ma wusifat li minal husnin wal jamal. Demi Allah ternyata lebih cantik daripada yang mereka ceritakan.
Lebih cantik daripada yang mereka ceritakan. Intinya Ummu Salamah cantik ya. Makanya Aisyah pernah cemburu ketika Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah dan ada tamu, tiba-tiba ada kiriman makanan dari Ummu Salamah. Seakan-akan menyalahi kode etik poligami ya. Kalau sudah di rumah nggak boleh ada kiriman dari luar ya. Padahal mungkin Ummu Salamah niatnya baik karena tahu ada tamu di rumah Aisyah maka kirim makanan. Tetapi makanan ini datang bukan dari sembarang wanita, datang dari Ummu Salamah yang cantik jelita. Maka datanglah makanan tersebut ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha pun memukul tangan orang yang membawa makanan, akhirnya piring jatuh, kemudian makanan jatuh, maka Nabi SAW ya, karena cemburu, maka Nabi SAW pun turun, Nabi SAW mengumpulkan makanan, Rasul minta piring yang baru punya Aisyah, makanya dimasukkan lagi ya. Kemudian piring yang pecah dikasih ke Aisyah, diganti dengan piring barunya Aisyah untuk dibawa pulang ke Ummu Salamah. Ketika itu Nabi berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum," ibunda kalian Aisyah cemburu. Cemburu kepada Ummu Salamah sampai 2 kali kata Nabi, "Gharat ummukum, gharat ummukum." Jangan kalian heran ibunda kalian Aisyah cemburu, ibunda kalian Aisyah cemburu. Inilah sedikit tentang Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha meninggal setelah wafatnya Al-Husain radhiyallahu anhu. Al-Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai kabar kepada Ummu Salamah Al-Husain radhiyallahu anhu meninggal dengan tragis dizalimi di Karbala, maka itu tahun 61 Hijriah, maka Ummu Salamah pun sedih mendengar kabar tersebut, saking sedihnya dia pun sakit sampai akhirnya meninggal dunia radhiyallahu taala anha. Inilah para ikhwan, para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita sirah kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan biidznillah taala. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.